Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2459 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop, lagi penyembuhan pada hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantahnya. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit busung air di hari Sabat. Saudara perhatikan ayat 1. Yesus datang ke rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan. Orang-orang mengamat-amati Yesus dengan saksama. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa orang Farisi ini adalah orang-orang yang sangat memperhatikan ibadah. Kalau dalam gereja, mereka ini memang sangat-sangat paham tentang liturgi. Mereka ini betul-betul memelihara hari-hari ibadah, terlebih lagi hari Sabat. Bagi orang Yahudi, orang Israel pada umumnya, hari Sabat itu hari yang sakral. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa hari Sabat itu hari istirahat. Dari hari Jumat sore jam 6 sampai nanti tutup Sabat pada hari Sabtu sore jam 6 sore. Di saat hari Sabat, orang-orang Israel, mereka itu istirahat. Tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Mereka harus beribadah, mereka harus datang ke sinagog-sinagog untuk mereka beribadah. Dan kegiatan yang berikut mereka sibuk dengan membaca hukum Taurat. Mereka mempersiapkan makanan yang sudah dimasak dari hari Jumat siang itu. Sebelum mereka buka Sabat, masakan itu sudah selesai. Sehingga di saat nanti Sabtu sore mereka akan tutup Sabat, mereka makan bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di sini bahwa orang-orang dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini, mereka adalah orang-orang yang memelihara hari Sabat. Saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar. Yang pertama, perhatikan. Tuhan Yesus menerobos tradisi orang Israel. Dengar ini baik-baik.
Yang tadinya hari Sabat itu tidak boleh bekerja, tidak boleh melakukan sesuatu selain daripada beribadah. Saudara, makanya dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau saudara memperhatikan, Tuhan Yesus tahu bahwa apa yang akan dia lakukan ini akan menjadi polemik, akan terjadi sedikit keributan, karena Tuhan Yesus akan melakukan hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam aturan hari Sabat. Makanya Tuhan Yesus bertanya dulu kepada mereka di ayat 3. Saya bacakan untuk kita sekalian. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka semua diam. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang menderita sakit busung air, hari itu juga sembuh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menerobos tradisi orang-orang Yahudi yang banyak sekali membuat aturan larangan-larangan di hari Sabat. Saudara, Tuhan Yesus menerobos semua tradisi-tradisi itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau tradisi-tradisi itu justru menghambat pekerjaan Tuhan, saudara, sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus terobos itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada di daerah-daerah di Indonesia Timur banyak sekali menerapkan tradisi-tradisi yang justru menghambat pekerjaan Tuhan. Saya kasih contoh. Misalnya ada di daerah tertentu, saudara, kalau menikah itu harus urus adat dulu. Kalau adatnya sudah selesai, baru boleh menikah di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang di daerah itu membuat satu aturan yang sangat-sangat memberatkan orang-orang pada saat itu. Saudara, ada di daerah-daerah di mana mereka untuk kawin, mereka harus memberikan sejumlah hewan ternak yang begitu mahal, saudara, sebagai mas kawin. Karena orang di sana banyak orang yang nggak punya, akhirnya apa yang terjadi, saudara? Mereka pergi merantau dan kumpul keboklah mereka. Mereka buat dosa. Karena apa, saudara? Karena tradisi-tradisi itu yang menghambat mereka untuk mereka diberkati dalam pernikahan. Akhirnya apa, saudara? Mereka kumpul kebo dan buat dosa. Walaupun anaknya sudah SMA, tapi kalau urusan adat istiadat belum selesai, mereka tidak diizinkan untuk diberkati di gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan, tradisi-tradisi inilah yang harus diterobos. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tradisi itu dipertahankan, maka di kemudian hari itu akan melegalkan orang-orang muda untuk hidup dalam dosa. Demi menjaga satu tradisi, mereka hidup dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, saudara yang menjadi anak-anak Tuhan harus membuat terobosan, terobos tradisi-tradisi yang menghalangi, menghambat anak-anak Tuhan diberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang pertama dari firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menerobos tradisi-tradisi orang-orang Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di daerahmu ada tradisi-tradisi yang menghambat anak-anak Tuhan untuk diberkati, saudara sebagai anak Tuhan harus berani mau terobos itu. Amin. Yang kedua, saudara, pelajaran dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Yesus lebih peduli dengan kebutuhan orang yang sakit itu supaya dia sembuh daripada apa? Mempertahankan sebuah tradisi atau aturan. Bapak, Ibu, Saudara, perhatikan, sekali lagi saya bacakan ayat 3 dan ayat 4. Lalu Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?
Ayat 4, mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus lebih peduli dengan orang yang sakit busung air ini daripada mempertahankan sebuah aturan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan mau sampaikan kepada kita semua bahwa membantu orang yang sedang dalam kesusahan itu lebih penting daripada saudara mau memberi kesan kepada orang banyak bahwa saudara sangat-sangat beragama, tetapi saudara diam. Di saat saudara melihat ada orang yang layak dibantu, tapi saudara diam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus berani mengambil satu resiko. Resikonya apa? Dia diusir, dia ditolak, dia dilempar, atau bahkan dirajam sampai mati. Karena apa saudara? Tuhan Yesus berani mengambil satu tindakan, melakukan hal yang tidak diperbolehkan di dalam aturan hari Sabat. Tuhan Yesus berani mengambil resiko itu karena Tuhan Yesus lebih peduli orang yang sakit itu disembuhkan daripada dia harus menahan sakit yang begitu lama, menunggu sampai besok hari. Saudara, ya kalau orang itu umur panjang, kalau seandainya sakitnya parah, kalau Tuhan Yesus tidak segera menyembuhkan dia, saya percaya saudara, itu akan menjadi satu penyesalan yang luar biasa. Makanya Tuhan Yesus langsung merespon ketika Tuhan Yesus melihat ada satu orang yang membutuhkan mujizat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung kerjakan. Amin. Walaupun ada risiko. Mereka akan membenci Yesus, menolak, mengusir, bahkan melempar Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, Tuhan Yesus memilih lebih mempedulikan orang yang sakit busung air supaya dia sembuh. Daripada apa? Daripada mempertahankan satu tradisi atau satu aturan. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada umumnya, dan pastinya kepada kita semua. Karena apa? Mereka lebih peduli mempertahankan tradisi atau aturan daripada menolong, membantu sesama mereka yang memerlukan bantuan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdiam diri, padahal kita mampu untuk menolong sesama kita, tetapi kita tidak melakukannya, kita berdosa. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita, kita yang disebut orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan Yesus, kita juga harus memiliki kasih kepada sesama kita, kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dari kita. Saudara, kalau saudara diam, saudara tutup mata, tutup telinga, tutup hati, saudara, apa bedanya saudara dengan orang-orang Farisi itu? Apa bedanya saudara dengan mereka yang memberi kesan kepada orang mereka orang yang taat beragama, sangat-sangat rohani, tetapi kelakuan mereka masa bodoh, tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di depan mata mereka, membutuhkan pertolongan, tetapi semua mereka menutup hati, telinga, mata mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menegur orang-orang Farisi, tapi Tuhan Yesus juga menegur kita semua yang mengaku orang percaya, orang yang penuh kasih, tapi tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang membutuhkan pertolongan dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tugas kita sebagai orang percaya, kalau kita mau supaya orang lain selamat, sama seperti kita, percaya pada Tuhan Yesus sudah pasti selamat.
tapi kita berdiam diri, kita tutup mulut. Apa bedanya kita dengan orang-orang Farisi? Saudara dan saya harus berani memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, siapapun orang-orang yang berjumpa dengan kita, mereka yang belum percaya Tuhan, itu tanggung jawab kita. Menceritakan tentang Kerajaan Allah. Ceritakan tentang apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat, lakukan di dalam kehidupan kita. Ceritakan supaya makin banyak orang mendengar tentang Yesus, mereka yang dilawat Roh Kudus, mereka bertobat, mereka diselamatkan. Amin. Jangan mau saudara seperti dengan orang Farisi yang memberi kesan sangat-sangat rohani tetapi tidak mengasihi orang lain. Mereka masa bodoh dengan orang lain. Mereka tidak mengenal Tuhan, bagi mereka nggak penting bagi mereka. Mereka nggak peduli. Yang mereka pedulikan, hubungan mereka dengan Tuhan luar biasa. Tapi kalau saudara tidak mengasihi sesama, firman Tuhan katakan semuanya sia-sia. Tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kalau dalam hidupmu tidak ada kasih. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kita mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kita? Saudara, fokus dari orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Israel pada saat itu, mereka hanya fokus mengasihi Tuhan. Mereka tidak tahu siapa sesama mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus menegur kita semua. Karena kita seringkali lebih peduli, lebih memelihara tradisi atau aturan daripada mau membantu menolong sesama kita yang dalam kesusahan. Saudara dan saya harus memiliki kasih Tuhan, harus mengasihi sesama kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus menerobos tradisi orang-orang Israel pada saat itu. Tuhan Yesus melakukan mujizat tepat di hari Sabat, di mana hari itu sangat sakral bagi orang-orang Israel. Mereka mengamat-amati dengan saksama, artinya mereka mau lihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus di hari Sabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menerobos tradisi aturan orang-orang Israel dengan melakukan mujizat tepat di hari Sabat. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lebih peduli dengan kebutuhan orang yang membutuhkan, orang yang sakit busung air itu, daripada mempertahankan tradisi atau aturan. Yang ketika kita belajar bahwa Tuhan Yesus menegur orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang Israel, dan dalam konteks sekarang menegur kita semua, karena seringkali orang Farisi, orang Yahudi, bahkan kita sendiri lebih peduli dengan mempertahankan tradisi dan aturan daripada menolong, membantu, memberkati sesama yang membutuhkan pertolongan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita semua bertobat. Amin. Dan kita lebih mengasihi Tuhan, dan kasih yang kita miliki itu dapat dirasakan oleh orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun dengan berkat-berkat Tuhan. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi hari ini, saudara bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 20 Juni nanti, renungan pagi ini tepat berusia 7 tahun. Dan kita akan buat ucapan syukur bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menabur, mensukseskan pekerjaan Tuhan ini dalam ucapan syukur 7 tahun. Renungan pagi ini mengudara, saudara bisa menabur di rekening Bank Mandiri, di nomor rekening 14503 kali 6719476 atas nama saya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari dukung dan hadiri ibadah ucapan syukur 7 tahun renungan pagi ini mengudara. Haleluya. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan informasi, saudara bisa menghubungi di nomor WA saya di 081337 491360. Doakan dan hadiri. Support pelayanan ini supaya tetap eksis, mengudara, memberkati banyak orang. Dengan demikian, saudara menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil Kerajaan Allah. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.